Korupsi pembelian lahan terjadi pada tahun anggaran 2019. Menurut pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, 2 bukti untuk menetapkan tersangka sudah ditemukan oleh KPK. Sedangkan identitas dari pihak-pihak yang terlibat akan diumumkan KPK segera setelah tersangka ditangkap. Tapi bagaimana kasusnya dengan KPK? Saya kok tidak mendengar progres atau tindak lanjut dari apa yang dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri akan memanggil Anies Baswedan sebagai saksi korupsi pembelian tanah di Munjul di daerah Jakarta Timur. Di atas angin dan tak tersentuh KPK, sosok di belakang Anies Baswedan terkuat. Pak JK dekat dengan Pak Anies berteman dengan Pak Rizik Syihab. Ini ada semacam trio nih, 3 orang nih. Benar Anies itu dekat dengan saya. Bahwa saya kemudian tahu memilih, mendorong. Iya, benar, mencalonkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kasus korupsi tanah Munjul di Cipayung, Jakarta Timur ini makin menarik untuk disimak karena sudah melibatkan nama-nama terkenal seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK? Anies Baswedan ini kok sakti sekali. Kenapa Anies Baswedan seolah tidak tersentuh, untouchable begitu bagi saya? Aneh. Selama ini, Anies memang sulit sekali tersentuh oleh hukum. Baik kasus dugaan korupsi yang membuatnya dipecat jadi menteri maupun kasus-kasus lain yang menyeret nama Anies Baswedan. Entah siapa orang di belakangnya, namun mereka berhasil menjadi kubah hukum bagi Anies yang membuatnya hidup aman, tentram, dan penuh bualan. Di atas angin dan tak tersentuh KPK, sosok di belakang Anies Baswedan pun terkuat. Kalau orang-orang dari pemerintahan sudah bermain 2 kaki seperti ini, beberapa pengusaha, beberapa pemilik partai, perusahaan partai dalam tanda kutip, sudah mendapatkan kompensasi. Ada yang anaknya jadi menteri lah, adiknya jadi menteri, keluarganya jadi menteri, masih saja bermain api. Ini bagi saya tidak fair. Menurutnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku akan segera memanggil saksi kasus korupsi lahan di Munjul, Jakarta Timur. KPK baru-baru ini juga merilis pernyataan resmi akan memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk mempertanggungjawabkan kasus korupsi tanah itu. Apa kabar Pak Firly? Apa hambatannya memanggil Anies Baswedan? Mengapa seorang kepala daerah yang ada di Jakarta yang mempunyai masalah yang begitu besar tidak kunjung ditangani oleh KPK? Ada apa dengan KPK? Mana janji Pak Firly ingin segera memanggil Anies? Sampai sekarang tidak berlanjut, saya curiga ada dukungan besar di belakang Anies, ucap Rudi kepada gnp.co Rabu 28 Juli. Saya mendengar juga salah satu menteri dari Presiden Jokowi akan diplot bergandengan tangan dengan Anies Baswedan tahun 2024. Apakah ini ya seolah-olah Anies menjadi tak tersentuh? Semoga KPK bisa bekerja dengan baik dan semoga juga banyak kasus selain kasus tanah Munjul ini akan kembali dibuka dan menemukan banyak bukti korupsi di sana. Ini bagi saya aneh, sebagai anak bangsa saya aneh. Kenapa KPK seolah-olah tidak berdaya? Nah, pertanyaan saya sekarang, siapa yang melindungi Anies Baswedan? Rudi menduga KPK tidak bergerak cepat memanggil karena Anies dikabarkan ingin menjadi calon presiden 2024. Saya bingung. Saya mendengar kabar dia akan diplot menjadi calon presiden tahun 2024. Dengan kondisi tersebut, kata dia, Anies memang didukung figur-figur top sebagai salah satu tim pemenangan. Saya mendapat kabar kalau tim pemenangan Anies ini sudah dibentuk untuk 2024, mulai dari Purnawirawan TNI, Komisaris Bank BUMN hingga Menteri, jelasnya. Saya mendengar juga beberapa purnawirawan TNI, Polri, bahkan yang aktif juga menjadi tim inti dari Anies Baswedan untuk menuju atau menapak ke 2024. Bahkan ada direktur utama salah satu bank BUMN juga menjadi tim dari Anies Baswedan.
Kendati demikian, Rudi mengaku enggan untuk menyebut sosok kuat di belakang Anies Baswedan, sebab dia menilai kebenaran akan segera terungkap saat Anies mulai terdesak lantaran kasus korupsi di Jakarta. Dia ini bermasalah, masyarakat sudah pintar menilai juga, jadi kita lihat saja tim mereka akan tertangkap, tambahnya. Saya sudah tahu siapa menterinya, akan kita lihat bersama. Sebagai suara rakyat, saya akan memonitor terus apakah kiprah menteri ini murni untuk membantu Presiden Jokowi atau ada agenda pribadi. Rudi lantas mendesak Ketua KPK Firly Bahuri untuk segera menindaklanjuti dugaan kasus korupsi lain di Jakarta. Dia menyebutkan beberapa dana anggaran Pemprov DKI patut dicurigai terkena kasus rasuah. Mulai dari korupsi lahan, dana Formula E, kelebihan banyak proyek Transjakarta, dan dana bansos dari pemerintah pusat itu menjadi beberapa kasus yang berpotensi disalahgunakan, imbuhnya. Terakhir saya mohon kepada KPK untuk segera menindaklanjuti, menunaikan janji yang pernah diucapkan oleh KPK untuk memanggil Anies Baswedan. Dan saya sebagai rakyat mohon agar penggunaan dana-dana yang selama ini aneh, seperti kelebihan bayar, terus kemudian bantuan hibah kepada ormas-ormas pendukung Anies Baswedan, terus kemudian pembayaran komitmen fee Formula E itu ditelisik, jangan dibiarkan begitu saja. Ini bukan uang pribadinya Anies Baswedan atau nenek moyangnya, tapi ini adalah uang rakyat Jakarta, sebagian uang rakyat Indonesia juga. Wah, persiapan matang juga ternyata Pak Anies ya. Sebelumnya tersiar kabar juga bahwa pada Pilkada 2017 lalu pasangan Anies Sandiaga Uno ini juga mendapatkan pengawalan khusus dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada juga Aksa Mahmud yang merupakan pendiri Bosowa Korporindo. Dia suami dari adik Yusuf Kala yakni Ramlah Kala. Anak Aksa, Erwin Aksa, sempat meminjami Anies helikopter milik perusahaan ayahnya. Pada 20 April 2017 itu, Anies naik helikopter ke Balai Kota DKI Jakarta untuk temui Ahok. Itu akhir pertemuan Anies dengan Ahok. Di Jagadmaya, para pendengung alias buzzer pro Anies bekerja menghalau serangan-serangan terhadap mantan Mendikbud itu. Tak hanya oleh politikus, kebijakan Anies juga dibela tokoh-tokoh persaudaraan alumni PA212, individu, dan akun-akun anonim. Menurut riset alinea.id, setidaknya ada 40 akun yang aktif menghalau isu-isu negatif yang menyerang Anies di Twitter. Dalam penanganan COVID-19, para pendengung rajin memproduksi narasi agitasi untuk menyerang balik pihak yang memojokkan Anies. Bahkan ada pula yang rajin membingkai Anies sebagai sosok kuat calon presiden di Pilpres 2024. Itu misalnya dilakukan oleh Marlina Mawar atau pemilik akun @marlina_ida. Marlina tercatat mulai aktif di Twitter sejak April 2016. Di laman akunnya, Marlina memajang profesinya sebagai CEO Rasa Kopi Solo. Dari penelusuran alinea.id, Marlina aktif membela Anies di isu banjir, Formula E, dan penanganan COVID-19. Dalam satu unggahan, Marlina juga pernah mengomentari tautan berita terkait kans Anies di Pilpres 2024. Kata pengamat loh, Pak Anies Baswedan kandidat kuat di Pilpres 2024. Cuit akun yang punya lebih dari 15.000 pengikut itu. Aktivitas serupa juga ditunjukkan akun @4smara1701 yang punya lebih dari 19.000 pengikut. Di Twitter, akun yang baru lahir pada November 2019 itu intens membela Anies hampir di setiap unggahan. Biasanya, @4smara1701 bekerja meretweet unggahan yang memojokkan Jokowi dan menyebarluaskan kebijakan Anies. Sesekali, akun itu juga menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai sasaran tembak. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.